Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suharsono Magister Pendidikan dan Bapak Egi Nuryadin SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia serta rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai sistem musculus. Adapun untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Rini Sriharyati sebagai moderator dan pemateri pertama, ada Dini Andriani sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Risma Yanti sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai sistem musculus. Nah, musculus berasal dari bahasa Latin yang artinya otot. Dari kata tersebut, kemudian dikenal yang namanya sistema muscular, yaitu untuk menyebut otot sebagai suatu sistem. Otot merupakan kumpulan jaringan yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan suatu gerakan. Otot merupakan alat gerak aktif yang terbentuk dari sel-sel khusus yang dikenal dengan serabut otot. Jadi manusia dapat bergerak berkat adanya sistem otot, begitupun juga dengan organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Ilmu yang mempelajari tentang otot dikenal sebagai myologia yang berasal dari bahasa Yunani, terbentuk dari kata myos yang berarti otot dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena sistem musculus atau perototan merupakan suatu sistem jaringan yang disebut otot, sehingga memungkinkan kita untuk bergerak. Otot juga akan bekerja sama dengan tulang dalam melakukan suatu gerakan. Otot melekat pada tulang dengan jaringan ikat kuat. Sistem musculus terdiri dari yang pertama ada tendon, dapat dilihat pada gambar, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Kemudian yang kedua ada ligamen, yaitu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Dapat dilihat juga di gambar. Di sana terdapat anak panah yang menunjuk ke arah ligamen. Kemudian ada bursae, yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit atau antara tulang dan tendon atau di antara otot. Kemudian ada fascia, yaitu jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Tubuh manusia dapat melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain jika sistem otot, tulang, dan persendian serta sistem saraf melakukan aksi secara simultan dalam suatu sistem gerak yang dikenal dengan sebutan sistem lokomotor atau sistem gerak. Sistem otot memungkinkan tubuh akan bergerak secara bebas, tetapi juga mengendalikan gerakan tak terduga dari sistem organ lain seperti detak jantung dalam sistem peredaran darah dan gelombang peristaltik dalam sistem pencernaan. Terdapat lebih dari 600 otot rangka, otot jantung, dan otot polos yang mengelilingi seluruh saluran pencernaan dan seluruh pembuluh darah arteri. Otot membentuk 43% berat badan, lebih dari 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Jadi proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi, jantung, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas dari otot. Otot melakukan kontraksi dan relaksasi menggunakan ATP. Kontraksi otot akan bergantung pada pengiriman energi ke otot. Tanpa pasokan energi yang memadai, otot tidak akan berfungsi maksimal. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi utama dari sistem otot. Yang pertama ada melakukan gerakan tubuh. Sudah kita ketahui bahwa otot akan memungkinkan kita melakukan suatu gerakan. Ketika otot berkontraksi, mereka berkontribusi pada gerakan kasar dan gerakan halus.
Ketika ingin melakukan gerakan-gerakan, otak akan mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi sedemikian rupa dan menghasilkan suatu gerakan yang diinginkan. Yang kedua, ada menjaga keseimbangan tubuh. Nah, dalam hal ini terdapat otot inti, yaitu otot yang terdapat pada perut, punggung, dan panggul. Otot tersebut dapat menstabilkan tubuh dan membantu dalam menjalankan tugas-tugas seperti saat kita mengangkat beban. Yang selanjutnya ada mengatur postur tubuh. Nah, otot rangka akan membantu menjaga tubuh pada posisi yang baik ketika dalam posisi berdiri atau duduk. Postur yang baik akan bergantung pada otot yang kuat dan lentur. Yang keempat, ada membantu proses melahirkan. Ketika melahirkan, otot-otot halus yang ada di rahim akan mengembung dan melakukan kontraksi, sehingga gerakan tersebut akan mendorong bayi menuju vagina. Sedangkan keluarnya kepala bayi akan dibantu oleh otot-otot dasar panggul. Yang kelima, ada menggerakkan sistem pencernaan. Dalam hal ini, pencernaan dikontrol oleh otot-otot halus yang terdapat pada pencernaan atau saluran pencernaan. Saluran pencernaan membentang dari mulut ke anus. Makanan akan bergerak melalui sistem pencernaan dengan gerakan peristaltik, sehingga akan lebih banyak otot berkontraksi untuk mengeluarkan makanan dari tubuh sebagai tinja. Yang keenam, ada pernapasan. Ketika kita bernapas akan melibatkan otot diafragma. Diafragma merupakan otot berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru. Ketika otot diafragma berkontraksi akan mendorong ke bawah sehingga menyebabkan rongga dada menjadi lebih besar. Kemudian paru-paru akan terisi oleh udara. Saat otot diafragma mengendur akan mendorong udara keluar dari paru-paru. Dan saat kita akan bernapas lebih dalam, itu akan membutuhkan otot lain. Contohnya otot yang ada pada perut, punggung, dan leher. Yang ketujuh ada penglihatan. Nah, di sekitar mata itu juga terdapat otot-otot yang dapat mengendalikan pergerakan pada mata kita. Otot-otot ini akan bekerja secara cepat dan tepat sehingga memungkinkan mata untuk mempertahankan gambar yang stabil, memindai area sekitar mata, dan melacak objek yang bergerak. Jika otot mata terjadi kerusakan, maka fungsi penglihatan akan terganggu atau rusak. Yang kedelapan ada melindungi organ. Nah, otot-otot akan melindungi organ-organ internal di bagian depan, samping, dan belakang tubuh. Tulang belakang dan tulang rusuk akan memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap organ. Otot juga akan melindungi tulang dan organ dengan menyerap guncangan dan mengurangi gesekan pada persendian. Yang terakhir ada pengatur suhu. Nah, sistem otot memiliki fungsi penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Hampir 85% dari panas yang dihasilkan seseorang dalam tubuhnya berasal dari otot-otot yang berkontraksi. Jadi ketika suhu tubuh berada di bawah level optimal, maka otot rangka akan meningkatkan aktivitasnya untuk menghasilkan panas. Sehingga suhu tubuh dapat kembali normal melalui relaksasi dari otot polos. Contohnya yaitu ketika kita kedinginan, kemudian kita akan melakukan reaksi yaitu dengan cara menggigil sehingga suhu tubuh akan mengeluarkan panas atau menghasilkan panas menjadi panas seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tipe jaringan otot. Jaringan otot pada manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot rangka atau yang sering kita kenal sebagai otot lurik. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada otot polos. Kenapa sih otot ini dinamakan otot polos? Nah, karena otot ini tidak memiliki penampakan berlurik. Bisa dilihat pada gambar. Otot ini ditemukan dalam dinding saluran pencernaan
kandung kemih, arteri, paru-paru, dan organ internal lainnya. Karakteristik dari otot ini yaitu berbentuk gelondong dengan ujung meruncing dan bagian tengahnya menggelembung. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya, bentuknya gelondong, terdapat ujungnya meruncing dan bagian tengahnya menggelembung. Kemudian di bagian tengahnya terdapat satu inti, kemudian tidak berserat atau berlurik. Kontraksinya di luar kesadaran atau saraf otonom. Retikulum sarkoplasmanya tidak berkembang baik sehingga ion kalsiumnya sedikit. Sumber energi utamanya yaitu dari metabolisme aerobik. Otot ini memiliki reaksi yang lambat atau involunter tetapi tidak mudah lelah. Nah, cara kerja otot polos yaitu apabila otot polos berkontraksi, maka bagian tengahnya membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan itu terjadi lambat. Bila otot itu mendapat suatu rangsangan, maka reaksi berasal dari susunan saraf tak sadar atau otot involunter. Oleh karena itu, otot polos tidak berada di bawah kehendak, jadi bekerja di luar kesadaran kita. Yang kedua ada otot jantung. Nah, otot jantung itu akan membentuk dinding kontraktil jantung. Sel-sel otot jantung yang dikenal sebagai kardiomiosit juga tampak lurik di bawah mikroskop, sehingga otot ini menyerupai otot lurik. Bisa kita lihat ya di gambar bahwa di otot jantung ini terdapat seperti lurik-lurik. Kemudian otot ini terletak di jantung seperti kata namanya otot jantung dan bekerja memompa darah keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian otot akan rileks kembali dan darah akan masuk kembali ke jantung. Begitupun seterusnya. Kemudian karakteristik dari otot jantung ini yaitu bentuknya silindris, memiliki percabangan, dan inti sel berada di tengah, memiliki serat atau yang tadi berlurik, kemudian sumber energinya dari metabolisme aerobik. Kontraksinya di luar kesadaran atau saraf otonom, memiliki banyak inti, jadi tidak hanya satu inti saja. Sumber kalsiumnya dari cerebrospinal dan retikulum sarkoplasma. Mekanisme kontraksi relaksasi utamanya berbasis aktivitas saraf. Kerjanya yaitu ketika di awal kontraksi itu lambat, involunter, dan tahan terhadap kelelahan. Kerjanya yaitu yang terakhir ada otot rangka. Otot rangka ini merupakan hal yang utama dari sistem otot yang menyusun tubuh. Otot ini melekat pada kerangka dan disebut juga otot lurik. Karena jika dilihat serabut ototnya memperlihatkan suatu pola serat melintang atau bergaris. Bisa diperhatikan pada gambar. Irisan melintang tersebut memperlihatkan beribu-ribu serabut otot. Serabut-serabut itu tersusun dalam berkas-berkas yang sejajar dan terikat sesamanya oleh jaringan penyambung yang dilalui oleh pembuluh darah dan saraf. Kemudian karakteristik dari otot rangka ini yaitu kontraksinya secara cepat atau volunter dan disadari atau saraf somatik. Memiliki banyak inti dan intinya itu terletak di tepi sel. Dapat dilihat pada gambar. Berwarna gelap dan terang, tersusun teratur serta tampak bergaris atau berlurik. Letaknya itu melekat pada tulang. Sumber kalsiumnya dari retikulum sarkoplasma. Sedangkan sumber energinya dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Kerjanya yaitu tidak teratur dan mudah lelah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur otot rangka.
Nah, dapat diperhatikan pada gambar bahwa dalam otot itu terdapat tendon, di mana tendon itu akan menghubungkan tulang dengan otot. Kemudian ada epimisium yang merupakan lapisan terluar, perimisium, endomisium, nuklei, miofibril, sarkolema, fascicle, dan sebagainya. Nah, dalam struktur otot rangka itu terdapat tendon. Tendon yaitu jaringan ikat fibrosa yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Jadi hampir semua otot rangka itu menempel pada tulang. Letaknya yaitu di bagian ujung dari tiap otot. Tendon yang paling besar pada manusia adalah tendon Achilles yang menghubungkan otot betis dengan tumit. Nah, dapat dilihat pada gambar ya, di sana terdapat tendon yang ditunjukkan oleh satu garis tendon berwarna putih menghubungkan antara tulang dengan otot. Nah, jadi apapun kegiatan yang kita lakukan itu akan melibatkan gerakan tendon pada persendian. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu ada fascia. Otot rangka itu merupakan kumpulan dari fasciculus atau berkas sel otot yang berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Fascia juga merupakan selembar jaringan ikat yang menjadi sampul atau pembungkus dari otot dan fascicula. Terdiri dari kolagen, elastin, dan substansi dasar. Nah, berdasarkan tempat di mana fascia berada atau ditemukan terdapat 3 lapisan pembungkus, yaitu yang pertama ada epimisium, merupakan lapisan yang membungkus otot. Epimisium ini merupakan lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Pada satu epimisium ini terdiri dari beberapa vesikel otot. Bisa dilihat pada gambar. Nah, di satu fascia itu terdapat beberapa vesikel. Nah, kemudian yang kedua ada perimisium atau lapisan yang membungkus satu vesikel. Lapisan yang memisahkan antara sel otot yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada endomisium, merupakan lapisan yang membungkus sel otot atau sarkolema. Nah, endomisium ini merupakan pembungkus otot paling dalam. Jadi satu sel otot itu terdiri dari beberapa miofibril dan lapisan ini memisahkan miofibril yang satu dengan yang lainnya. Miofibril mengandung protein aktin dan miosin untuk bergerak. Nah, bisa dilihat ya pada gambar bahwa di epimisium itu terdapat beberapa vesikel. Nah, ketika satu vesikel dikeluarkan misalnya bisa dilihat di gambar itu terdiri dari beberapa otot. Jadi vesikel itu dibungkus oleh perimisium dan endomisium itu membungkus sel otot atau sarkolema. Dan di sarkolema itu terdapat atau terdiri dari beberapa miofibril. Nah, kemudian ada sarkolema dan sarkoplasma. Nah, dalam hal ini yaitu unit struktural jaringan otot ialah serat otot. Memiliki diameter 0,01 sampai 0,1 mm, sedangkan panjangnya 1 sampai 40 mm. Nah, besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastik, akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma yang berfungsi untuk menentukan lokasi miofibril dan miofilamen.
Nah, di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot yang berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. Nah, dapat dilihat oleh rekan-rekan pada gambar di mana di sana terdapat suatu garis yang menunjuk ke arah sarkolema dan sarkoplasma. Nah, sarkolema itu merupakan setiap serat otot dilapisi oleh jaringan elastis tipis, sedangkan sarkoplasma itu serat otot yang berisi materi semi cair. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu myofibril. Myofibril ini memiliki diameter 1-2 miometer. Myofibril merupakan suatu filamen yang berbentuk panjang yang berjalan sejajar terhadap satu dengan yang lainnya guna membentuk serat otot. Nah, bisa lihat pada gambar sebelah kiri di sana terdapat beberapa myofibril yang dilapisi oleh sarkolema. Nah, ketika myofibril dikeluarkan, misalnya satu itu berbentuk panjang. Kemudian di sana di gambar sana terdapat nukleus yaitu inti dan ada pita terang, pita A dan pita gelap, pita A dan pita terang, pita I. Nah, di gambar sebelah kanannya bisa dilihat di sana ada pita I, pita A, pita I yang selalu berselang-seling. Nah, di pita-pita tersebut akan tampak ketika dilihat di bawah mikroskop. Nah, pita gelap itu dibentuk oleh miosin, sedangkan pita terang itu dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomiosin. Selanjutnya ada aktin dan miosin. Nah, filamen protein yang ditemukan di otot yaitu adalah aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini bertanggung jawab untuk berbagai jenis gerakan seluler. Salah satunya yaitu kontraksi otot yang memberikan model terbaik untuk memahami peran aktin dan miosin. Aktin merupakan filamen protein tipis dan miosin merupakan filamen protein yang tebal. Nah, dapat dilihat pada gambar sebelah kiri itu aktin dan yang sebelah kanan itu ada miosin. Nah, aktin dan miosin ini saling bekerja sama pada saat kontraksi otot, di mana miosin adalah protein prekursor yang memainkan peran penting dalam mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Aktin ini mengandung troponin. Nah, di gambar yang sebelah kiri ada troponin yang bulat-bulat seperti itu. Kemudian dan sedangkan miosin ini mengandung meromiosin. Miosin memiliki situs pengikat ATP di mana ia melepaskan energi untuk kontraksi otot. Aktin hadir dalam pita A dan I, sedangkan miosin hadir dalam pita A dari sarkomer. Aktin memiliki permukaan yang halus dan jumlahnya lebih banyak, sedangkan miosin permukaannya kasar. Aktin dan miosin ini akan disusun sebagai unit rantai berulang yang dikenal sebagai sarkomer. Nah, kemudian ada sarkomer. Sarkomer ini yaitu unit fungsional dari otot rangka yang tersusun oleh aktin dan miosin. Nah, dalam satu sarkomer ini terdiri dari filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis, dan protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Nah, di sarkomer juga di sana terdapat pita gelap yaitu pita A
dan pita terang atau pita I. Nah, filamen tebal yang terdapat di sarkomer ini berada di tengah sarkomer pita A yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada garis M, zona H, dan zona overlap. Nah, sedangkan filamen tebal itu terdapat pada pita I, dan garis Z itu merupakan batas antara dua sarkomer yang berdekatan dan mengandung protein connectins yang menghubungkan filamen tiois pada sarkomer yang berdekatan. Selanjutnya yaitu ada retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum ini merupakan bagian padat dari fascia dalam dan disatukan oleh tendon yang berjalan melalui pergelangan kaki dan tangan. Jejaring kantung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. Tubulus-tubulus paralel dengan miofibril yang menyatu dalam garis Z dan zona H akan menjadi kantung lateral. Nah, yang dekat dengan sistem tubulus transversal itu disebut tubulus T. Penyimpanan ion kalsium, tubulus T memasuki saluran untuk transmisi ion yang mengandung ion. T tubulus dan retikula sarkoplasma yang berperan dalam metabolisme, gairah dan kontraksi otot. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan motor end plate. Nah, motor end plate ini adalah serabut saraf membentuk suatu kompleks terminal cabang saraf yang berinvaginasi ke permukaan serabut otot, tapi terletak di luar membran plasma serabut otot. Nah, prosesnya yaitu ada potensial aksi. Kemudian beberapa ion kalsium masuk ke serabut saraf melalui voltage gate calcium channel. Kemudian ion kalsium ini menyebabkan vesikel sinaps bergerak menuju membran yang dekat dengan celah sinaps dan berfungsi sehingga asetilkolin keluar ke celah sinaps. Kemudian masuk ke celah subneural dan masuk ke reseptor asetilkolin. Jika tidak ada asetilkolin, maka reseptor asetilkolin tertutup. Jika ada asetilkolin, maka reseptor asetilkolin akan terbuka. Terbentuknya reseptor ini mengakibatkan ion natrium itu akan masuk. Nah, masuknya ion natrium ini akan menciptakan suatu perubahan potensial positif di dalam membran serabut otot yang disebut potensial end plate. Nah, kemudian mekanisme kontraksi ototnya yaitu setelah potensial end plate terjadi, maka ion kalsium dengan cepat dilepaskan ke dalam sarkoplasma dan retikulum sarkoplasma. Kemudian ion kalsium tersebut berdifusi ke miofibril terdekat. Nah, yang kedua itu kemudian ion kalsium berikatan dengan troponin C yang berinteraksi dengan troponin I dan troponin T untuk mengubah interaksi dengan tropomyosin sehingga kaput myosin dapat berinteraksi dengan F-aktin. Kemudian akan terjadi kontraksi otot. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dan karakteristik dari serat otot. Nah, berdasarkan kapasitas biokimianya, serat otot ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe I, slow oxidative fibers atau oksidatif lambat. Kemudian ada yang kedua fast oxidative fibers, yaitu tipe kedua. Dan yang ketiga ada fast glycolytic fibers, tipe 2X. Nah, dapat dilihat pada tabel di sana terdapat karakteristik of skeletal muscle fibers. Nah, di sana karakteristiknya ada myosin ATP activity di mana tipe satunya ada lemah. Kemudian pas oksidatifnya
tinggi dan pas glikolitiknya tinggi. Nah, bisa dipelajari, dilihat juga tabelnya, dibaca. Dan yang terakhir ada komposisi dari otot rangka. Yang pertama ada otot merah dan otot putih. Otot merah ini banyak mengandung pigmen pernapasan yaitu mioglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria yaitu intrasel. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Kemudian ada otot putih yaitu kurang mioglobin, kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosforilase yang kuat. Nah, yang kedua ada ekstraktif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatin, kreatinin fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain sebagainya. Nah, zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Kemudian ada yang ketiga yaitu protein, merupakan komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis. Merupakan protein sarkoplasmik. Protein lain yang membentuk struktur otot ialah miosin, aktin, troponin, dan tropomiosin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi ketiga yaitu mekanisme kerja otot. Nah, di sini terdapat dua gambar. Yang pertama yaitu filamen yang menyusun otot rangka dan gambar kedua yaitu struktur yang menyusun otot rangka. Mekanisme gerak yang akan dibahas berikut ini adalah gerak pada otot rangka. Hal ini dikarenakan telah banyak penelitian mengenai otot rangka, mekanisme gerak pada otot polos, dan otot jantung. Prinsipnya sama dengan mekanisme gerak otot rangka. Serabut halus sel otot rangka atau myofibril mengandung filamen protein atau myofilamin yaitu filamen halus dan filamen kasar. Filamen halus dibangun oleh dua untai aktin, yang satu untai protein regulator atau pengatur berupa tropomiosin dan troponin, kompleks yang membelit masing-masing untaian aktin. Filamen kasar yang dibangun oleh miosin, seperti pada filamen yang menyusun otot rangka di gambarnya. Selanjutnya yaitu kombinasi kedua filamen akan adanya pola terang dan gelap pada otot rangka. Setiap unit pola terang dan gelap disebut sarkomer. Sarkomer merupakan unit fungsional yang mendasar pada kontraksi otot. Sarkomer satu dengan sarkomer lainnya dibatasi oleh garis jet. Saat otot berkontraksi, panjang tiap sarkomer mengalami reduksi atau berkurang. Reduksi yang terjadi yaitu jarak dari satu garis jet ke garis jet berikutnya menjadi lebih pendek. Sarkomer yang berkontraksi tidak menyebabkan perubahan pada panjang pita A, namun pita 1 akan memendek dan zona H menghilang. Peristiwa ini disebut sebagai model geseran atau luncuran. Filamen kontraksi otot. Menurut model ini, filamen halus dan kasar tidak mengalami perubahan panjang selama kontraksi otot. Namun, justru filamen halus atau aktin dan filamen kasar atau miosin saling bergabung membentuk aktomiosin dan menggeser satu dengan yang lainnya secara longitudinal sehingga panjang daerah filamen halus dan kasar yang tumpang tindih bertambah besar. Apabila panjang daerah filamen yang tumpang tindih meningkat, panjang filamen halus berupa pita I dan filamen kasar berupa zona H menjadi berkurang. Pada saat sel-sel otot sedang beristirahat atau relaksasi, tempat pengikatan miosin pada filamen halus dihambat oleh protein regulator tropomiosin. Protein regulator yang lainnya yaitu
Troponin kompleks mengatur posisi tropomiosin pada filamen halus agar sel otot dapat berkontraksi. Tempat peningkatan miosin di aktin harus terbuka. Tempat peningkatan miosin di aktin dapat terbuka saat ion kalsium meningkat. Troponin yang mengubah interaksi antara troponin dan tropomiosin. Pengikatan ion Ca2+ menyebabkan seluruh kompleks troponin tropomiosin berubah bentuk. Akibatnya, tempat peningkatan miosin pada aktin menjadi terpapar. Pada saat ion Ca terjadi gerakan geseran atau luncuran antara filamen halus dan kasar yang tumpang tindih sehingga otot berkontraksi. Pada saat kondensasi ion kalsium menurun, tempat peningkatan miosin pada aktin tertutup dan kontraksi otot menjadi berhenti keadaan relaks atau keadaan relaksasi. Selanjutnya yaitu tentang kontraksi dan relaksasi pada otot. 1. Kontraksi otot mendapat rangsangan ujung saraf motorik akan melepaskan protein otot berupa asetilkolin. Asetilkolin menyebabkan terlepasnya ion Ca. Aktin aktif pemecah ATP, miosin aktif merangsang pembentukan aktomiosin. Otot lebih pendek, otot itu terkontraksi. Relaksasi, otot tidak adanya rangsangan lagi, berkurangnya ion Ca, aktomiosin terurai, otot kembali ke semula. Dan otot memanjang. Itu proses kimia pada otot. Proses kimia pada saat kontraksi otot yaitu kreatin fosfat ditambah ADP sama dengan kreatin ditambah ATP. ATP sama dengan ADP ditambah energi, ADP sama dengan AMP ditambah energi. Proses kimia pada saat relaksasi otot yaitu glikogen sama dengan laktasinogen. Laktasid sama dengan glukosa dan asam laktat. Glukosa ditambah O2 sama dengan CO2 ditambah H2O. Asam laktat adalah hasil samping dari penguraian laktasinogen. Timbunan asam laktat berlebih di dalam otot menyebabkan otot terasa letih. Asam laktat yang menumpuk di otot akan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah menjadi glukosa, lalu glikogen. Glikogen disimpan dalam hati dan otot. Selanjutnya yaitu energi untuk kontraksi otot. Sumber energi utama untuk gerakan atau kontraksi otot yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Akan tetapi, jumlah yang tersedia hanya dapat digunakan untuk kontraksi dalam waktu beberapa detik saja. Otot vertebrata mengandung lebih banyak cadangan energi fosfat yang tinggi berupa kreatin fosfat sehingga akan dibebaskan sejumlah energi yang segera dipakai untuk membentuk ATP dari ADP. ATP dihasilkan dari proses oksidasi atau pembakaran karbohidrat dan lemak. Terjadinya kontraksi otot sebagai akibat adanya interaksi antara protein otot aktin dan miosin yang membutuhkan ATP melalui bantuan enzim kontraksi yang dikenal sebagai enzim ATPase. Di sini terdapat gambar yaitu aktin ditambah miosin, ATPase sama dengan aktomiosin. Selanjutnya yaitu sumber energi lainnya pada otot yaitu fosfokreatin. Fosfokreatin ini adalah suatu bentuk persenyawaan fosfat berenergi tinggi yang terdapat pada otot dalam konsentrasi yang tinggi. Fosfokreatin tidak dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi, tetapi dapat memberikan energinya kepada ADP. Banyaknya fosfokreatin yang terdapat pada otot lurik lebih dari 5 kali jumlah ATP. Proses terpecah ATP dan fosfokreatin untuk menghasilkan energi tidak membutuhkan oksigen bebas atau respirasi anaerob. Oleh karena itu, disebut proses anaerob apabila otot melakukan kontraksi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka otot akan mengalami kelelahan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat turunnya kandungan konsentrasi ATP dan fosfokreatin. Sebaliknya,
Pada saat ini justru akan terjadi kenaikan konsentrasi ADP, AMP, dan asam laktat. Sumber lain untuk menghasilkan energi yaitu dengan cara mengubah glikogen menjadi glukosa atau disebut proses glikolisis. Proses glikolisis terjadi di sitoplasma sel otot atau sarkoplasma yang membutuhkan enzim-enzim sebagai katalisator reaksi. Proses ini terjadi cepat namun hasil ATP-nya sedikit. Proses ini dapat terjadi dalam kondisi aerob atau adanya oksigen atau dalam kondisi anaerob tanpa adanya oksigen. Normalnya asam piruvat yang dihasilkan oleh reaksi glikolisis akan memasuki mitokondria untuk menjalani proses selanjutnya yang disebut fosforilasi oksidatif. Bila tidak tersedia cukup oksigen, maka jalur anaerob lah yang akan dominan. Asam piruvat tidak masuk ke mitokondria, tetapi dimetabolisme menjadi asam laktat. Biasanya persediaan kreatin fosfat di otot sangat sedikit. Persediaan ini harus segera dipenuhi lagi dengan cara oksidasi karbohidrat. Cadangan karbohidrat di dalam otot adalah glikogen. Glikogen dapat diubah dengan segera menjadi glukosa 6-fosfat. Perubahan tersebut merupakan tahapan pertama dari proses respirasi sel yang berlangsung dalam mitokondria yang menghasilkan ATP. Glikogen adalah senyawa yang tidak larut, oleh karena itu harus dilarutkan dahulu menjadi laktasinogen, seperti yang pada digambar. Laktasinogen ini diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Glukosa yang dihasilkan dioksidasi menjadi CO2, H2O, dan energi. Energi yang dibebaskan selanjutnya digunakan untuk membentuk ATP dan fosfokreatin. Proses ini terjadi pada saat otot relaksasi dan membutuhkan oksigen bebas atau respirasi aerob. Oleh karena itu, proses relaksasi disebut dengan proses aerob seperti pada gambar. Penimbunan asam laktat yang terlalu banyak di dalam otot dapat menyebabkan kelelahan. Asam laktat yang berlebihan tersebut akan dioksidasi oleh oksigen. Apabila terlalu banyak dibutuhkan oksigen untuk mengoksidasi asam laktat, dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan atau napas tersenggal-senggal. Selanjutnya yaitu mengenai anatomi otot rangka bagian kepala. Nah, anatomi otot rangka bagian kepala menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu otot pundak kepala. Otot pundak kepala yang dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu musculus frontalis. Fungsinya yaitu mengerutkan dahi dan menarik dahi mata. Selanjutnya yaitu occipitalis terletak di bagian belakang. Fungsinya menarik kulit ke belakang. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu otot wajah, mulut, dan pipi. Nah, otot wajah terbagi atas otot mata atau musculus rectus oculi dan otot bola mata sebanyak 4 buah. Selanjutnya yaitu musculus obliquus oculi atau otot bola mata yang sebanyak 2 buah. Fungsinya memutar mata. Selanjutnya yaitu musculus obricularis oculi atau otot lingkar mata terdapat di sekeliling mata. Fungsinya sebagai penutup mata atau otot sphincter mata. Selanjutnya yaitu musculus levator palpebra superior terdapat pada kelopak mata. Fungsinya mengangkat kelopak mata atas pada waktu membuka mata. Nah, yang ketiga yaitu otot mulut, bibir, dan pipi. Terbagi atas musculus triangularis dan musculus orbicularis oris atau otot sudut mulut. Fungsinya yaitu menarik sudut mulut ke bawah. Musculus quadratus labii superior, otot bibir atas mempunyai origo penggir lekuk mata menuju bibir atas dan hidung. Yang selanjutnya yaitu musculus quadratus labii inferior terdapat pada dagu, merupakan kelanjutan pada otot leher. Fungsinya menarik bibir ke bawah atau membentuk mimik muka ke bawah. Yang selanjutnya yaitu musculus buccinator, membentuk dinding samping rongga mulut.
origo pada tajum mandibula dan insersi musculus orbicularis oris. Fungsinya untuk menahan makanan waktu mengunyah. Yang selanjutnya yaitu musculus zygomaticus atau otot pipi, fungsinya untuk mengangkat dagu ke mulut atas waktu senyum. Nah, yang selanjutnya yaitu otot pengunyah atau otot yang bekerja waktu mengunyah. Terbagi atas musculus masseter, fungsinya mengangkat rahang bawah pada waktu mulut terbuka. Selanjutnya yaitu musculus temporalis, fungsinya menarik rahang ke bawah, menarik rahang bawah ke atas dan ke belakang. Selanjutnya yaitu musculus pterygoid internus dan externus, fungsinya menarik rahang bawah ke depan. Nah, di sini tidak dimasukkan ya otot lidah. Nah, ini penjelasannya. Otot lidah sangat berguna dalam membantu panca indera untuk mengunyah. Terbagi atas musculus genioglossus, fungsinya mendorong lidah ke depan, dan musculus styloglossus, fungsinya menarik lidah ke atas dan ke belakang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai anatomi otot rangka bagian leher. Bagian otot ini terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama musculus platysma, terdapat di samping leher menutupi sampai bagian dada, berfungsi menekan mandibula, menarik bibir ke bawah, dan mengerutkan kulit bibir. Selanjutnya yaitu musculus sternocleidomastoid. Di samping kiri kanan leher ada satu tendon sangat kuat. Fungsinya menarik kepala ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Memutar kepala kalau keduanya bekerja sama merupakan fleksi kepala ke depan. Di samping itu sebagai alat bantu pernapasan. Nah, yang terakhir yaitu musculus longissimus capitis. Terdiri dari splenius dan semipinalis capitis. Ketiga otot ini terdapat di belakang leher, terbentang dari belakang kepala ke processus spinalis coracoid. Fungsinya untuk menarik kepala belakang dan menggelengkan kepala. Nah, selanjutnya yaitu anatomi otot rangka bagian bahu. Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus tulang pangkal lengan dan tulang belikat akromion yang berada di luar. Otot ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu musculus deltoid atau otot segitiga. Otot ini membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu. Balung tulang belikat dan diaphisem tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tajur besar tulang pangkal lengan dengan kandungan lendir. Fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Musculus subscapularis atau otot depan tulang belikat. Otot ini mulai dari bagian depan tulang belikat menuju tajuk kecil tulang pangkal lengan. Di bawah uratnya terdapat kandungan lendir juga. Fungsinya menengahkan dan memutar tulang humerus ke dalam. Selanjutnya yaitu musculus supraspinatus atau otot atas balung tulang belikat. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah atas menuju ke tajur besar tulang pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. Selanjutnya yaitu musculus infraspinatus atau otot bawah balung tulang belikat. Otot ini berpangkal di lekuk sebelah bawah balung tulang belikat dan menuju ke tajuk besar tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Selanjutnya yaitu musculus teres major atau otot lengan bulat besar. Otot ini terpangkal di siku bawah tulang belikat dan menuju ke tajuk kecil tulang pangkal lengan. Di antara otot
lengan bulat kecil dan otot lengan bulat besar, terdapat kepala yang panjang dari muskulus triceps brachii. Fungsinya bisa memutar lengan ke dalam. Selanjutnya yaitu muskulus teres minor, otot lengan belikat kecil. Otot ini berpangkal di sikus sebelah luar tulang belikat dan menuju ke tajuk besar tulang ke pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan keluar. Selanjutnya yaitu anatomi otot rangka bagian dada. Nah, otot rangka bagian dada terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, otot dada besar atau musculus pectoralis major. Pangkalnya terdapat di ujung tengah selangkah, tulang dada dan rawan iga. Fungsinya dapat memutar lengan ke dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada, merapatkan lengan ke dalam. Selanjutnya yaitu otot dada kecil, musculus pectoralis minor. Terdapat di bawah otot dada besar, berpangkal di iga menuju ke prosesus coracoid. Fungsinya menaikkan tulang belikat dan menekan bahu. Yang selanjutnya yaitu otot bawah selangka atau musculus subclavicula, terdapat di antara tulang selangka dan ujung iga. Bagian dada atas sebelah bawah os clavicula fungsinya menelapkan tulang selangka di sendi sebelah tulang dada dan menekan sendi bahu ke bawah dan ke depan. Selanjutnya yaitu otot gergaji depan atau musculus serratus anterior, berpangkal di iga dan menuju ke sisi tengah tulang belikat, tetapi yang terbanyak menuju ke bawah. Otot dada sejati yaitu sela iga luar dan otot sela iga dalam, fungsinya mengangkat dan menurunkan iga waktu bernapas. Otot dada bagian dalam disebut juga otot dada sejati, yaitu otot dada yang membantu pernapasan, terdiri dari musculus intercostalis eksternal dan internal, terdapat di antara tulang-tulang iga. Fungsinya mengangkat dan menurunkan tulang iga ke atas dan ke bawah pada waktu bernapas. Sedangkan selanjutnya yaitu musculus diaphragmaticus, merupakan alat istimewa yang di tengahnya mempunyai neurosis yang disebut centrum tendineum. Bentuknya melengkung ke atas menghadap ke rongga toraks, mempunyai lubang tempat lalu aorta, vena cava, dan esofagus. Fungsinya menjadi batas antara rongga dada dan rongga perut. Kontraksi dan relaksasinya memperkecil serta memperbesar rongga dada waktu bernapas. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada materi berikutnya, yaitu mengenai anatomi otot rangka bagian perut. Anatomi otot rangka bagian perut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tendinous insertion. Tendinous insertion atau disebut juga perpotongan tendon dalam hubungannya dengan rectus abdomen, berfungsi untuk memberikan berbagai derajat fleksi ke depan ke daerah umbal kolom vertebral, menghasilkan pembengkokan ke depan pinggang. Yang selanjutnya ada rectus abdominis. Yang ini, rectus abdominis juga dikenal dengan otot perut six pack, yaitu otot berpasangan yang berjalan secara vertikal ke setiap sisi dinding anterior abdomen manusia dan beberapa mamalia lainnya. Selanjutnya ada linea alba. Yang ini garis. Nah, linea alba yaitu struktur berserat yang membentang di garis tengah perut manusia dan vertebrata lainnya, berfungsi menstabilkan dinding perut anterior karena menyeimbangkan kontraktil dari otot-otot yang melekat padanya. Kemudian ada otot internal abdominal oblik. Yang ini internal abdominal oblik, yaitu otot perut di dinding perut yang terletak di bawah lapisan otot oblik eksternal dan di atas otot perut melintang. Memiliki fungsi utama yaitu pertama, sebagai otot aksesoris pernapasan, bertindak sebagai antagonis diafragma, mengurangi volume rongga dada selama pernapasan. Kemudian ada otot eksternal abdominal oblik. Yang ini eksternal abdominal oblik, yaitu merupakan otot terbesar dan terluar dari 3 lapisan otot perut dari ratelar anterior abdomen, berfungsi untuk menarik
dada ke bawah dan menekan rongga perut yang meningkatkan tekanan intraabdomen seperti pada manuver Valsalva. Kemudian ada otot transversus abdominis. Yang ini yang berwarna putih. Nah, otot ini adalah lapisan otot anterior dan lateral yang lebih dalam dari otot oblik internal, berfungsi untuk membantu penekanan tulang rusuk dan organ dalam, memberikan stabilitas toraks dan panggul. Baik, yang berikutnya adalah anatomi otot rangka bagian punggung. Anatomi otot rangka bagian punggung dibagi menjadi pertama, otot yang ikut menggerakkan tangan. Nah, otot ini terdiri dari pertama, trapezius yang ditunjukkan dengan warna kuning. Nah, trapezius atau otot kerudung terdapat pada semua ruas-ruas tulang punggung yang berpangkal pada tulang kepala belakang dengan fungsinya mengangkat dan menarik sendi bahu. Kemudian, yang kedua ada musculus latissimus dorsi yang berwarna hijau. Musculus latissimus dorsi atau otot punggung lebar berpangkal pada ruas tulang punggung yang kelima dari bawah fascia lumboid, tepi tulang punggung, dan iga ketiga di bawah. Gunanya menutupi ketiak bagian belakang, menengahkan dan memutar tulang pangkal lengan ke dalam. Yang ketiga ada musculus rhamboid atau otot belah ketupat yang ditandai dengan warna biru. Nah, otot ini berpangkal pada taju duri dari tulang leher, ruas tulang punggung, dari sini menuju ke pinggir tengah tulang belikat. Gunanya menggerakkan tulang belakang dan iga. Nah, yang selanjutnya dari otot rangka bagian punggung adalah otot antar ruas tulang belakang dan iga. Nah, otot adalah otot yang bekerja menggerakkan tulang iga atau otot bantu pernapasan. Terdiri dari dua otot, yaitu musculus serratus posterior inferior atau otot gergaji belakang bawah, berguna untuk menarik tulang iga ke bawah waktu bernapas. Selanjutnya ada musculus serratus posterior superior, berguna untuk menarik tulang iga ke atas waktu bernapas. Selanjutnya ada otot punggung sejati. Nah, ini merupakan dibagi menjadi pertama musculus interspinalis transversi dan musculus semispinalis yang berfungsi untuk sikap dan pergerakan tulang belakang. Selanjutnya ada musculus sacrospinalis atau disebut juga musculus erector spina. Fungsinya memelihara dan menjaga kedudukan kolumna vertebra dan pergerakan dari ruas tulang belakang. Selanjutnya ada musculus quadratus lumborum, adalah sepasang otot dari dinding perut posterior kiri dan kanan yang merupakan otot perut terdalam dan biasa disebut dengan otot punggung. Selanjutnya ada anatomi otot rangka bagian lengan. Nah, otot lengan terdiri dari pertama otot lengan atas. Otot lengan atas dibagi menjadi otot-otot ketul atau flexor. Nah, otot flexor ada dua, yaitu ada musculus biceps brachii atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi dua sendi dan memiliki dua kepala atau caput. Fungsinya membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta, dan mengangkat lengan. Yang kedua ada musculus brachialis atau otot lengan dalam. Yang ini. Nah, otot ini berpangkal di bawah otot segitiga yang fungsinya membengkokkan lengan bawah siku. Kemudian, otot lengan atas juga ada yang disebut dengan otot-otot kedang atau extensor. Nah, otot ini terdiri dari musculus triceps brachii atau otot lengan berkepala tiga, dengan kepala luar berpangkal di sebelah belakang tulang pangkal lengan dan menuju ke bawah, kemudian bersatu dengan yang lain. Kepala dalam dimulai di sebelah dalam tulang pangkal lengan, dan kepala panjang dimulai pada tulang di bawah sendi, dan ketiganya mempunyai sebuah urat yang melekat di elek krani. Kemudian ada otot lengan bawah. Otot lengan bawah terdiri dari otot-otot kedang yang memainkan peranannya dalam pengetulan di atas sendi siku, sendi-sendi tangan, sendi-sendi jari, dan sebagian dalam gerak silang hasta yang terbagi menjadi pertama ada musculus extensor carpi radialis longus, kedua musculus extensor carpi radialis brevis,
Kemudian musculus extensor carpi ulnaris. Nah, ketiga otot ini fungsinya adalah sebagai ekstensi lengan atau menggerakkan lengan. Yang terakhir ada musculus extensor pollicis longus yang berfungsi untuk ekstensi ibu jari. Nah, otot bawah juga terdiri dari otot-otot ketul yang mengadangkan siku dan tangan serta ibu jari dan meratakan hasta tangan. Otot-otot ini berkumpul sebagai berikut. A. Otot-otot di sebelah telapak tangan. Ini terdiri dari 4 lapis. Lapis yang kedua di sebelah luar yang berpangkal di tulang pangkal lengan. Di dalam lapis yang satu terdapat otot-otot yang meliputi sendi siku, sendi antara hasta, dan tulang pengumpil sendi di pergelangan yang fungsinya dapat membengkokkan jari tangan. Lapis yang keempat adalah otot-otot untuk sendi-sendi antar tulang hasta dan tulang pengumpil. Dan di antara otot-otot ini adalah pertama otot silang hasta bulat atau musculus pronator teres yang berfungsi dapat mengerjakan silang hasta dan membengkokkan lengan bawah. Kemudian ada otot-otot ketul untuk tangan dan jari tangan. Ada musculus palmaris ulnaris yang berfungsi mengetulkan tangan. Kemudian ada musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitor sublimis yang fungsinya fleksi jari kedua dan kelingking. Kemudian musculus flexor digitorum profundus yang fungsinya fleksi jari ke-1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada musculus flexor pollicis longus. Fungsinya adalah fleksi ibu jari. Ada juga otot yang bekerja memutar radialis atau pronator dan subpinator. Terdiri dari musculus pronator teres e quadratus. Fungsinya adalah untuk pronasi tangan. Kemudian musculus spinator brevis. Fungsinya supinasi tangan. Di otot tangan bawah ada juga otot-otot di sebelah tulang pengumpil yang fungsinya membengkokkan lengan di siku, pembengkokan tangan ke arah tulang pengumpil atau tulang hasta. Ada juga otot-otot di sebelah punggung atas yang fungsinya meluruskan jari tangan. Kemudian selanjutnya ada anatomi otot panggul. Nah, otot panggul ini berasal dari tulang panggul atau kolumna vertebralis menuju ke pangkal paha. Nah, otot panggul dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sebelah depan bagian dalam dari panggul terdapat ada musculus psoas major, musculus iliacus, musculus psoas minor. Nah, fungsi dari ketiga otot ini adalah untuk mengangkat dan memutar tungkai ke bagian luar. Kemudian ada otot sebelah belakang bagian luar yang terdiri dari ada musculus gluteus maximus yang merupakan otot terbesar yang terdapat di sebelah luar panggul yang membentuk bokong. Fungsinya adalah antagonis dari iliopsoas, yaitu rotasi pleksi dan endorotasi femur. Kemudian ada musculus gluteus medius dan minimus. Terdapat di bagian belakang dari sendi panggul di bawah gluteus maximus. Fungsinya abduksi dan endorotasi dari femur dan bagian medius eksorotasi femur. Selanjutnya adalah anatomi otot rangka bagian tungkai. Nah, otot-otot yang menyusun tungkai dibagi menjadi dua, yaitu otot tungkai atas dan otot tungkai bawah. Pembagian otot tungkai berdasarkan fungsinya adalah pertama otot tungkai atas yang terdiri dari otot abduktor hip joint. Nah, otot ini terdiri dari pertama musculus abductor maldanus, musculus abductor brevis, musculus abductor longus, dan musculus tensor fascia latae. Kemudian ada otot-otot adductor hip joint. Nah, otot ini terdiri dari musculus pectineus, musculus adductor magnus, musculus adductor brevis, dan gracilis. Ada juga yang ketiga adalah otot extensor hip joint. Nah, terdiri dari musculus gluteus medius dan musculus gluteus maximus. Kemudian ada otot extensor knee joint. Nah, terdiri dari rectus femoralis,
Kemudian musculus vastus lateralis eksternal, musculus vastus medialis internal, dan musculus vastus intermedial. Otot tungkai atas juga terdiri dari musculus biceps femoris, terdiri dari semitendinous, semimembranous, dan sartorius. Kemudian ada otot tungkai bawah yang terdiri dari otot ekstensor acne joint, terdiri dari musculus tibialis anterior, peroneus longus, peroneus brevis, extensor hallucis longus, extensor hallucis brevis, extensor digitorum longus, dan extensor digitorum brevis. Kemudian yang kedua ada otot flexor ankle joint. Nah, otot ini terdiri dari gastrocnemius dan musculus soleus. Nah, otot tungkai jika dilihat dari anterior bisa dilihat sendiri nomor-nomornya dan dibaca keterangannya. Kemudian ada juga otot tungkai jika dilihat dari posterior. Bisa diamati bagian-bagiannya dan keterangannya. Kemudian ada kelainan pada otot manusia. Nah, kelainan pada otot manusia terdiri dari yang pertama ada keseleo dan tegang otot. Keseleo dan tegang otot merupakan putaran atau tarikan pada otot atau tendon secara tiba-tiba atau dalam waktu tertentu. Kemudian ada atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau adanya penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu cukup lama. Kemudian ada distrofi otot. Distrofi otot merupakan bentuk kelainan otot yang ditandai melemahnya otot secara bertahap. Kondisi ini umumnya diturunkan dari orang tua ke anak. Kemudian ada juga myositis. Myositis merupakan peradangan otot yang menyerang serat-serat otot, sehingga membuat otot menjadi lemah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh cedera, infeksi, atau penyakit autoimun. Bisa dilihat perbedaannya antara otot normal dan otot yang memiliki myositis. Kemudian, tendinitis. Tendinitis merupakan kondisi peradangan atau iritasi yang terjadi pada tendon. Faktor resiko terjadinya tendinitis adalah usia, olahraga, dan aktivitas yang melibatkan gerakan berulang-ulang. Kemudian, yang selanjutnya ada Parkinson. Parkinson merupakan gangguan pada sistem saraf, namun bisa menyebabkan gangguan pada otot. Saat mengalami Parkinson, otot dan sistem saraf tidak mampu menghasilkan dopamin dan menyebabkan gangguan pada otak dan sistem pergerakan. Keluhannya bisa dimulai dari tremor, kekakuan area tangan, serta gerakan tubuh melambat dan tidak seimbang. Biasanya memburuk hingga membuat penderita kesulitan berjalan dan berbicara. Selanjutnya ada kram otot. Kram otot yaitu kontraksi otot secara tiba-tiba, tidak segera mereda dan terasa sangat nyeri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.